Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binasta'in ala umuri din wa din. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazlur Rahman, NIM 222222070, kelas reguler C. Di sini saya akan membawakan makalah tafsir Arbawi dengan judul Pendidikan dalam Masyarakat. Untuk rumusan masalah itu yang pertama, apa makna yang terkandung dalam surah Ali Imran ayat 103 sampai 104 terkait dengan pendidikan dalam masyarakat. Untuk yang kedua, bagaimana penerapan nilai-nilai yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut dalam konteks pendidikan masyarakat saat ini. Terus yang ketiga, bagaimana peran pendidikan dalam membentuk persatuan dan karakter masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Itu beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas pada makalah kali ini. Untuk ayat Quran surah Ali Imran ayat 103 sampai 104 yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wazkuru nikmatallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa ankazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Makna ayat 103 dalam konteks pendidikan. Ayat ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara umat Islam. Dalam konteks pendidikan, persatuan ini dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan diterima. Pendidikan yang baik harus mengajarkan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan kerjasama, sehingga siswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang mampu hidup berdampingan secara damai dengan sesama. Dan ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Makna Ali Imran ayat 104 dalam konteks pendidikan. Ayat ini menekankan pentingnya dakwah dan penyebaran kebaikan dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan ini berarti bahwa institusi pendidikan harus berperan aktif dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan, mendorong perbuatan baik, dan mencegah perbuatan mungkar. Pendidikan harus mampu menghasilkan individu-individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral yang tinggi dan berperan aktif dalam memperbaiki masyarakat. Terus kemudian, bagaimana penerapan nilai-nilai yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut dalam konteks pendidikan masyarakat saat ini? Jadi penerapan nilai-nilai persatuan dan kebersamaan, kurikulum itu ada dua, kurikulum berbasis nilai itu dan program ekstrakurikuler. Kurikulum berbasis nilai itu sekolah dan institusi pendidikan dapat mengintegrasikan kurikulum yang menekankan pentingnya persatuan, kerjasama, dan toleransi di antara siswa. Dan program ekstrakurikuler, program-program yang mempromosikan kegiatan kolaboratif dan inklusif, seperti proyek sosial dan kegiatan kebudayaan.
dapat membantu memperkuat rasa persatuan di antara siswa. Kemudian penerapan nilai-nilai kebajikan dan pencegahan dari yang buruk itu pelatihan karakter dan keterlibatan guru dan orang tua. Nah, untuk pelatihan karakter itu program yang fokus pada pengembangan karakter seperti pelatihan etika dan moral, dapat membantu siswa memahami pentingnya melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Kemudian keterlibatan guru dan orang tua. Jadi guru dan orang tua itu perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan moral dan spiritual siswa atau anak dengan menjadi teladan dalam hal kebajikan. Terus terus apa peran pendidikan dalam membentuk persatuan dan karakter masyarakat berdasarkan ajaran Islam? Jadi, peran pendidikan dalam membentuk persatuan itu mengajarkan nilai-nilai Islam. Jadi, pendidikan Islam mengajarkan pentingnya persatuan di bawah ajaran agama, menekankan bahwa umat Islam adalah satu kesatuan yang saling mendukung. Terus memupuk rasa solidaritas. Melalui pendidikan, siswa diajarkan untuk saling menghormati, bekerja sama dan mendukung satu sama lain, yang pada akhirnya akan membentuk masyarakat yang lebih bersatu dan harmonis. Kemudian peran pendidikan dalam membentuk karakter itu pembentukan akhlak mulia. Ya. Pendidikan Islam menekankan pentingnya akhlak yang baik. Dengan pendidikan yang tepat, individu dapat membentuk menjadi pribadi yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Kemudian pengembangan spiritualitas. Pendidikan yang berbasis Islam juga berfokus pada pengembangan spiritualitas yang membantu individu untuk menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Dalam keseluruhan konteks tersebut, pendidikan berperan penting dalam membentuk masyarakat yang bersatu dan berkarakter kuat berdasarkan ajaran Islam dengan menanamkan nilai-nilai persatuan, kebajikan, dan akhlak mulia. Kemudian tantangan dan solusi dalam implementasi pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Tantangannya itu ada 3. Perbedaan interpretasi, keterbatasan sumber daya, dan pengaruh budaya asing. Perbedaan interpretasi. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan interpretasi terhadap ajaran Islam. Hal ini bisa menyebabkan perbedaan dalam penerapan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Terus keterbatasan sumber daya baik dari segi finansial maupun tenaga pengajar dan kompeten seringkali menjadi hambatan dalam penerapan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Kemudian pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam seringkali mengganggu proses pendidikan dan pembentukan karakter siswa. Solusinya, untuk peningkatan dialog dan konsensus. Untuk mengatasi perbedaan interpretasi, itu perlu adanya dialog yang intensif antara berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan, termasuk ulama, akademisi, dan praktisi pendidikan. Tujuannya adalah untuk mencapai konsensus tentang penerapan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Terus pengembangan sumber daya. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk meningkatkan sumber daya yang diperlukan. Ini termasuk peningkatan dana pendidikan, pelatihan bagi tenaga pengajar, dan pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian penyaringan budaya asing. Pendidikan harus mampu menyaring pengaruh budaya asing yang masuk. Ini bisa dilakukan dengan memperkuat pendidikan agama dan moral serta menanamkan kebanggaan terhadap budaya dan nilai-nilai Islam sejak dini. Kesimpulan, surah Ali Imran ayat 103 sampai 104 memberikan panduan yang jelas tentang pentingnya persatuan dakwah pendidikan moral dalam masyarakat. Pendidikan yang efektif harus mencerminkan nilai-nilai ini, membangun masyarakat yang bersatu, bermoral dan beretika. Pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam harus menciptakan lingkungan yang inklusif, harmonis, dan mendorong setiap individu untuk berbuat baik serta mencegah perbuatan yang mungkar.
mungkin sekian makalah yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun ucapan, ya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.